Oke, teman-teman semuanya, cukup? Oke, silakan mungkin ada yang mau sharing pengalamannya atau ada yang bertanya, silakan. Masih ngambang? Masih ada yang menikmati? Masih pengen di situ gitu ya terus. Oke, gimana rasanya? Pastinya kan Anda bisa merasakan atau mungkin juga tidak merasakan, who knows kan. Boleh saya minta feedback-nya teman-teman? Ada? Kalau nggak ada, kita akhiri. Oke, ya terus terang, ketika sekarang tidak ada, sharing misalnya gitu ya, saya boleh mengungkapkan juga ya, hal seperti ini, saya juga jadi kayak kebingungan ya. Apakah yang diikutinya itu adalah sesuatu yang bisa bermakna buat Anda atau tidak? Atau, sesuatu, apa ya, apakah Anda merasakan atau tidak, dan lain sebagainya gitu ya. Adapun kalau boleh saya ingatkan sebagai teman belajar Anda semuanya, mmm, sesuatu yang dirasakan dan karena kita judulnya sharing ya, alpha sharing gitu ya, tentunya ada sebuah perlu keberanian untuk mengungkapkan, apa yang dialami gitu ya, karena judulnya kan sharing gitu ya. Bukan monolog gitu ya, bukan monolog saya yang ngomong saja gitu ya. Jadi ini, perlu dialog dan perlu sharing. Jadi, supaya interaksi ini, eee, tercipta gitu ya, pembelajaran-pembelajaran ini lebih lebih menguatkan, saling menguatkan, begitu, ya. Begitu kalau boleh saya mengungkapkan juga gitu ya. Jadi, eee, seperti itu. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada yang, mau sharing? Ya, enggak nih saya dikit nah. Oke, Mbak Diana lagi. Saya lagi, ya masa saya Oke, nggak yang lain. apa-apa. Yang beraninya Mbak Diana soalnya. Gimana Mbak Diana? Ya, ya. Ya memang ya, kalau kita pas lagi terus apa namanya mindful, terus berusaha semaksimal mungkin terhubung itu, gimana ya? Rasanya itu memang beda. Bedanya tuh gimana ya? Itu sepertinya itu gimana? Apa kekuatannya itu justru besar sekali gitu loh. Maksudnya energinya itu di situ besar. Terus dan segala sesuatu yang kita lakukan itu effortnya dikit tapi hasilnya banyak gitu loh. Maksudnya itu efisien juga. Pernah saya satu gitu ya, satu hari gitu ya. Biasanya saya itu satu hari itu kalau dibilang Hmm, nggak begitu banyak menyelesaikan pekerjaan, tapi kalau pas saya merasakan seperti saya tuh benar-benar terkoneksi dan benar-benar mindful, saya nggak tahu kok bisa banyak sekali yang saya kerjakan dan kemudian bisa happy, ringan, pokoknya semuanya smooth gitu loh, semuanya lancar. Nah itu Mmm, gitu loh, maksudnya tuh gimana ya pelan, memang bukan pelan ya, tapi uh, efisien gitu loh, nggak gerajak gerujut nggak kayak begitu, tapi mhm pas mhm. semua emang benar efisien banget, tapi cepat, tapi ya gitulah makanya saya bilang di situ sepertinya powernya itu besar kalau kita bisa benar-benar terus di situ itu sebenarnya gimana ya, ya luar biasa gitu deh. Iya iya, itu salah satu bentuk dari, mindfulness ya, mindfulness, atau saya tadi lebih, membahasakan fokus ke dalam.
Ya, Ya. jadi fokus ke dalam. Jadi dalam mengerjakan sesuatu fokus ke dalam. Jadi merasakan pikiran kita, merasakan rasa kita, merasakan apa apa yang kita kerjakan. Itu kan keberadaan saat ini. Ya, 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 emang Ya, benar. jadi ya. Kebayang nggak kalau kita lebih banyak misalnya dalam pekerjaan misalnya itu apa yang kita kerjakan tapi pikiran lebih banyak di masa lalu atau di masa depan, Ya, ya. kayak banget. Tidak, ya, itu yang namanya bukan di keberadaan. Jadi keberadaan itu saat ini gitu ya. Itu bisa dipahami ya teman-teman maksudnya gitu ya. Jadi ini efeknya bakal banyak banget ya. Sekarang kalau kita membahas tentang vibrasi nih gitu ya. Kita misalnya lebih lebih repot dan lebih lebih banyak ke masa depan, yang terjadi apa? Kebanyakan khawatir kan, gelisah gitu ya. Ya. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa segala kehidupan itu lebih banyak dibentuk oleh vibrasi dan kita menciptakan misalnya vibrasi-vibrasi kekhawatiran, kegelisahan gara-gara kita lebih banyak fokus tentang masa depan, apa yang terjadi? Banyak yang kehidupannya rumit jadinya. Ya, sesuatu yang efektif jadi nggak efektif. Yang paling gampang lah gitu ya. Gitu. Bisa juga dengan ekspektasi gitu kan. Kan saya maunya begini, kan saya maunya begitu gitu kan. Tidak menerima segala sesuatu dengan utuh. Bahwa itulah memang yang terjadi yang diberikan kepada kita. Terimalah dengan utuh. Ya, tidak ada yang putih semuanya, tidak ada yang hitam semuanya. Di dalam hitam pasti ada putihnya. Di dalam putih juga ada hitamnya. Ya, seimbang lah gitu kan. Jadi kita perlu bisa melihat sepenuhnya, seutuhnya gitu ya. Jadi hal yang tidak disukai juga sama. Hal yang tidak disukai itu bisa jadi ada hal yang disukai juga kan, gitu. Tapi karena kita fokus kepada hal yang tidak disukainya aja terus misalnya, kan rasa kita jadi bergejolak di situ. Jadi keberadaan ini adalah sebuah keterampilan ya, mindfulness gitu ya. Keberadaan yang menyadari bahwa segala sesuatunya ada sesuatu keberadaannya gitu ya, ada hikmah, ada kebaikan, ada sesuatu yang bernilai di dalam kehidupan kita saat ini gitu kan. Itu yang namanya keberadaan gitu. Jadi efek-efeknya seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Diana akan lebih efektif, akan lebih jauh lebih tenang ya. Kita juga akan tahu apa yang perlu kita lakukan ya, dan mengikuti suara-suara hati, suara-suara kesadaran kita. Oke, misalnya dengan masalah ini, dengan tantangan ini, saya perlu ngapain ya? Bertanya kepada dirinya, oke, lakukan aja yang sederhana ini dulu misalnya. Ini dulu, ya sudah itu yang difokuskan. Tidak mengandai-andai, nanti gimana kalau gini ya, nanti gimana kalau gitu. Itu repot jadinya. Ya, jadi simple ya. Dan ketika teman-teman akhirnya terampil dengan apa ya, sadar dengan keberadaan ini, akan lebih banyak sadar bahwa hidup ini simple ya, sebenarnya simple, dan kita cukup menjalani aja. Kita kan di sesi yang sebelumnya kan paham ya, akhirnya punya kesadaran bahwa hidup ya tinggal jalanin aja. Nah sekarang teman-teman mudah-mudahan lebih paham lagi ya, dengan kesadaran yang baru ini lebih paham lagi bahwa kita jalanin aja. Toh kita semua sekarang juga baik-baik aja kan ya, gitu ya. Gitu. Hanya kita berpikir tentang keadaan-keadaan di mana, di luar sana yang belum tentu benar adanya, itu yang kita terpengaruh gitu ya. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi misalnya gitu ya. Yang masih mengandai-andai gitu. Nah, itu adalah keadaan-keadaan, itu ilusi-ilusi gitu. Oke, Mbak Diana, ada yang mau di-sharingkan lagi? Gimana?
Ya begitu, maksudnya ya gitu aja sih. Memang kita harus terus sadar dan terus berusaha untuk meningkatkan gitu. Soalnya kan memang kadang-kadang Pasti. nah Ya, itu pasti. aja. Nanti di situ nanti kayaknya tuh bisa gimana ya? Bisa fleksibel loh, dia bisa 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 tiba-tiba bisa gitu loh dia dengan sendirinya gitu. Iya, iya. Jadi ya begitu. Jadi apa ya? Setiap hari, setiap waktu ini latihannya ya. Jadi terus menerus disadari dan disadari terus gitu kan. Ya tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan-keadaan di luar sana itu terus mengintervensi kita gitu ya. Tapi setidaknya kita tahu bahwa oh ini keadaan, ini keberadaan. Sadari dulu itu aja ya gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Diana. Oke, apa lagi? Kang Freddy kayaknya? Ya, boleh Kang, mau tanya. Ya, silakan. Jadi ya sebenarnya saya sudah dapat apa ya surat istimewa nih dari kantor nih. Wah. Selama masa pandemi ini. Oke. Nah, itu muncullah gejolak-gejolak di perasaan-perasaan, kemudian kekhawatiran-kekhawatiran. Nanti bagaimana ya gitu loh. Apalagi kan saya masih sudah berkeluarga. Kemudian anak-anak nanti gimana ya. Cuma di sisi lain, apakah saya nanti bakal bekerja di tempat yang baru atau saya memulai usaha yang baru. Nah, di situ kekhawatiran saya. Tapi pas banget ini timingnya pada saat ini memang sudah sudah diatur ya sama semesta. Iya, temanya pas ya. Ya, pas banget temanya. Kemudian tapi tadi yang saya alami itu suara hati itu mengatakan, dia bilang terus berjalan, terus bergerak, terus berjalan, terus bergerak. Seperti itu aja Kang. Jadi belum memspesifikasikan gitu loh, apakah saya harus di tempat yang baru atau membuka usaha baru. Nah itu dia. Cuma dia mengatakan ya terus bergerak, terus berjalan, terus bergerak, terus berjalan. Gitu. Oke, pertanyaan yang sangat kompleks. Bukan, konkret. Maksudnya konkret itu pada yang dirasakan. Ini saya malah lebih senang. Jadi, pada kondisi Anda ingin memutuskan, siapapun teman-temannya gitu ya, keputusan yang tepat itu adalah Anda cukup, seperti tadi, Anda diam, dan rasakan keberadaannya. Boleh langsung praktek ya, Kang Ferdi, saya bimbing ya. Jadi ada 2 keputusan tadi ya, apakah bekerja di tempat yang baru atau usaha gitu ya? Ya. Oke, silakan Kang Freddy atau siapapun yang mau juga, silakan Anda pejamkan mata dan Anda diam. Silakan diam. Heningkan diri Anda, heningkan juga pikiran dan perasaan-perasaan. Heningkan sehening-heningnya. Dan mulai bertanya, dari 2 pilihan itu, pilihan mana yang tepat untuk kesejahteraan aku dan keluarga? Rasakan mana yang lebih damai, bekerja lagi di tempat baru, rasakan. Atau mulai usaha. Rasakan rasa yang paling halus, mana yang paling tenang.
bisa cek lagi bolak-balik. Anda merasakan ketika di tempat yang baru bekerja, bagaimana perasaan sejatinya yang paling halus, rasa yang paling halus, yang paling dalam. Dan keputusan kedua, jika memutuskan untuk melakukan menciptakan usaha misalnya, bagaimana rasanya? Oke, cukup. Oke, udah dapat jawaban, Kang Ferdi? Sudah, Kang. Oke, di mana jadinya? Vibrasi yang besar ya usaha baru, Kang. Vibrasi yang besar apa vibrasi yang tenang? Yang tenang. Yang tenang. Oke. Jadi bukan besar ya. Besar itu bisa besar yang kayak ini ya. Besar itu kayak sesuatu yang bergejolak juga, itu besar juga soalnya. Tapi pilih yang tenang. Tenang dan menyebar gitu, Kang. Oke. Kalau boleh saya tanyakan, udah ada bentuk usahanya apa? Sudah ada sih, tinggal dijalankan. Oke. Nah, nanti ikutin suara hatinya, saya perlu melangkah kemana sekarang gitu. Ketemu siapa dan lain sebagainya. Ikutin aja. Ya, gunakan pikiran hanya sekedarnya saja. Jangan terlalu so tahu bahwa saya harus begini, harus begini, enggak. Ya, jadi kalau secara pikiran misalnya tidak ada hubungannya bahwa saya perlu ketemu dengan orang ini misalnya, dan kayaknya nggak ada hubungannya dengan apa yang mau dilakukan oleh Kang Freddy, lakukan. Pada hari itu misalnya ada semacam bersitan hati, saya perlu bergerak kemana gitu kan, gerak aja. Ya, jadi belajar melakukan gerakan-gerakan itu tuh sesuai dengan hatinya, ya. Meskipun tidak masuk logika, tidak ada hubungannya, ya. Tapi dia sebenarnya tubuh ini punya kecerdasan untuk mewujudkan apa yang jadi kebutuhannya. Jadi gini teman-teman, prinsipnya gini, bahwa kita punya tubuh. Dan tubuh ini pasti mau dicukupi kan. Dia butuh makan, dia butuh rezeki, butuh uang dan lain sebagainya. Betul nggak? Ini tubuh ini, dia butuh. So kalau begitu tanyakan, bagaimana tubuh ini, wahai tubuh, untuk mendapatkan kebutuhan kamu? Serahkan. Jadi tubuh itu akan cerdas, akan bergerak nanti, akan bergerak seolah-olah nanti dia mau kemana gitu. Nah biasanya feeling-feeling yang seperti ini disabotase oleh pikiran Anda yang sok tahu. Kayaknya nggak nyambung kalau nggak ke sana gitu misalnya. Nggak rasional kalau nggak ke sana. Masa sih ke sana gitu kan. Padahal badan kita tuh tiba-tiba mau datang ke sini, ke sana, atau memberikan sesuatu, atau tiba-tiba mau makan ini, ada kemauan mau makan ini gitu kan. Itu kan kayak nggak nyambung ya gitu ya. Untuk menarik uang misalnya gitu kan, untuk kebutuhan hidup. Itu Anda perlu mengikutinya. Ya. Terus butuh misalnya badan ini tuh memberikan pelukan kepada keluarga, lakukan itu. Jadi kadang rasional Anda itu, atau kita ya, itu dibatasi gitu kan, seolah-olah yang kita lakukan ini tidak ada hubungannya.
Ya. Nah, ini yang perlu dilatih, ya. Lebih banyak mengikuti intuisi kita, tubuh kita, gitu ya, kesadaran kita, gitu. Gitu. Mengenai ini Kang, mengenai manajemen resiko, namanya kan perusahaan atau sebuah organisasi, pasti ada namanya manajemen resiko kan. Nah, Ya. apakah kita cukup menyadari aja gitu loh, atau bagaimana? Iya. Resiko itu kan ada, ya. Kayak kita juga menyadari bahwa di hidup ini pasti ada masalah. Yang perlu kita pahami bahwa kalau kita bergerak atas kesadaran kita, apapun yang terjadi itu selalu ada solusinya gitu. Semuanya akan baik-baik aja. Jadi nggak terlalu fokus dengan manajemen risiko itu sendiri. Nanti gimana kalau gini, nanti gimana gitu. Itu kebanyakan adalah kesoktahuan si pikiran. Gitu. Padahal banyak banget orang-orang yang berhasil di usahanya misalnya, itu karena ketidakmengertiannya justru. Iya nggak sih? Dengan keluguannya gitu ya, keluguannya. Saya tuh nggak tahu kalau ada baca testimoni atau biografinya orang-orang yang misalnya tahulah dianggap sukses gitu ya. Kalau ditanya tuh menganggap ya mungkin karena kebetulan ketemu ini gitu ya, melakukan ini, saya ngikutin aja kan gitu. Banyak bahasa yang sebenarnya tidak benar-benar tahu gitu ya. Tahunya dia sedikit gitu. Gitu. Makanya orang-orang yang banyak yang bergejolak adalah karena kepintaran gitu ya. Gitu. Karena sebanyak kepintaran, karena di pikirannya apa ya, seolah-olah mengerti, ya harus gini gitu kan. Akhirnya ya banyak hambatan-hambatan malahan gitu ya, yang membelenggu. Tapi ketika lebih banyak yang flow aja, ngalir gitu ya, menyadari saja gitu ya, apa yang perlu dilakukan itu malah lebih enak gitu ya, gitu. Gitu. Jadi ya kalau boleh saya sharing juga ya sama, saya pun lebih banyak kalau dalam konseling, kalau dalam coaching itu konsep saya ada karena memang belajar gitu ya. Tapi dalam nyatanya saya lebih banyak mengalir ya. Terus dalam kehidupan pun sama. Ya, saya lebih banyak mengalir aja gitu. Learning by doing ya. Ya, learning by doing sambil gitu kan. Jadi apa nih yang bisa saya lakukan? Terus kalau tadi merencanakan masa depan kita visualisasi gitu ya. Visualisasinya bukan dari ego ya, bukan dari ego. Jadi kalau saya banyak meditasi juga misalnya ngelamun gitu ya, ngelamun itu tadi saya diam, terus saya lebih mendengarkan apa yang diinginkan oleh diri ini. Bukan oleh pikiran. Itu beda. Ya, jadi apa yang diinginkan suatu saat nanti itu apa yang diinginkan oleh dia nih yang di sini. Ya, kalau jadi akhirnya ketika ada gambaran, saya lebih akhirnya menyadari, oh mau ke sana, oh ya sudah, saya ngikutin gitu. Beda dengan dari pikiran. Kalau dari pikiran tuh saya mau ini, saya ingin gini, ya dan lain sebagainya. Itu hawanya tuh hawa ego yang itu ya, yang kemarin yang ego yang belum belajar dewasa gitu ya. Dia lebih akhirnya nggak tenang. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa yang ingin itu bukan ego, yang ingin itu bukan pikiran, tapi yang punya hidup ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yakin, ya, atau yang ngalir aja. Kalau bahasa saya, ketika saya self-talk nih misalnya ya, saya lebih banyak, ya sudah yang mau dia gitu kan,
Yang mau dia ya sudah, kan maunya itu kan, ya udah saya jalan aja. Gitu. Yang mau dia loh, bukan saya gitu kan. Gitu. Ya udah, jalanin aja. Jadi Kalau yang mengikuti perannya saja ya, Kang. iya, saya kan perpanjangan tangannya aja gitu ya. Meskipun nggak tahu ada tangan apa enggak. Bahasanya perpanjangan tangannya. Nah, jadi ngikutin aja. Jadi apalagi kalau sudah ada keyakinan, kalau dia yang mau, ya pasti terwujud gitu. Dia yang mau soalnya. Jadi gini, ketika kita menyadari keberadaan diri ini, ya, ini kan intinya ya. Intinya nih, ketika kita menyadari keberadaan diri dan kita terkoneksi, maka semua elemen, semua kehidupan pun akan meridhoinya, gitu, akan mengikutinya. Kenapa? Karena kita sedang tunduk kepada inti. Sehingga biarkan semua elemen kehidupan itu akhirnya sinkron. Ya, kita nothing tulus aja, jalan aja gitu. Jalan aja. Nanti ketika begini, nanti ada banyak keberuntungan yang berdatangan. Yang kita tidak duga-duga. Makanya bahasanya kalau di kitab juga gitu ya. Bahwa ketika kita ada di state ini gitu ya. Orang yang seperti ini itu akan mengalami atau diberikan keberuntungan yang tanpa diduga-duga katanya. Kenapa bahasanya tanpa diduga-duga? Karena tanpa kepikiran. Tidak terpikirkan, makanya nggak diduga gitu. Makanya jangan terlalu banyak seharusnya tuh begini, seharusnya begitu tuh sesuai dengan pikiran kita. Gitu. Ya. Kalau dari pengalaman saya, diri saya juga pernah ngalamin, saya so tahu banget karena apalagi saya tuh punya karakter yang analitik, sangat logik banget, harus begini, dan teman-teman yang dulu tahu saya dalam menciptakan usaha semuanya bubar gitu ya. Kenapa? Ini karena menurut saya adalah begini. Bubar jalan semuanya gitu ya. Tapi ketika saya mengikuti kata hati saya, keberuntungan itu datang dengan sendirinya. Gitu. Ya. Jadi tidak ada rumusan yang pasti dalam hidup itu. Semuanya adalah pengalaman masing-masing dengan suara hati masing-masing. Gitu. Jika kita mengikutinya terus-menerus, pasti tempat kita tuh ada buat kita. Ya, tempat yang sejahtera, yang harmonis, yang damai, dan lain sebagainya. Dan itu sangat memungkinkan. Itulah surganya gitu ya. Keadaannya itu seperti itu gitu ya. Jadi itu yang kita tuh saya di sini mengajak untuk fokus kepada keberadaan di sini. Ya, bukan selalu tertrigger oleh keadaan-keadaan. Ya, padahal keadaan-keadaan ini sebenarnya juga terjadi karena di sini. Jadi apa yang terjadi di luar itu karena terjadi di dalam. Jadi kalau mau kehidupannya itu sejahtera dan damai, baliklah ke dalam. Ya. Kembali lagi kepada rumahnya dan rasakanlah rumahnya. Di dalam rumahnya, enjoy kayak tadi ya, enjoy. Anda boleh rapih-rapih di situ. Yang tidak perlu yang mana gitu ya, bersih-bersih. Rapihkan dulu gitu. Dan sampai pada titik Anda mengalami ketenangan, jiwa yang tenang. Nah, ketika Anda mempertahankan perasaan ini, keberadaannya, luaskan
luaskan rasa ini dan sadari keberadaan sekitar kita, keluarga kita, ya, semuanya, rumah ini dan lain sebagainya. Ada semacam koneksi, ya, rasa yang saling terhubung. Saya terhubung dengan laptop ini, saya terhubung dengan meja ini, dengan mic ini, dengan semuanya terhubung gitu. Jadi inilah hidup yang sepenuhnya tuh, utuh sepenuhnya. Ya. Saya tidak melihat lemari sebagai hanya lemari gitu. Saya tidak melihat pintu sekedar pintu. Karena semuanya terkoneksi, semuanya ada, semuanya punya fungsi dan bagi saya bernilai. Kalau tidak ada pintu bagaimana? Gitu ya. Misalnya. Tapi ketika menyadari bahwa itu cuma pintu gitu ya. Sesuatu yang ya memang ada pintu ya, cuma lumrah begitu saja gitu. Seolah-olah tidak bernilai gitu kan. Karena kan tidak terkoneksi jadinya di situ. Nah, ketika Anda menyadari bahwa semua itu ada fungsinya, ya, dan bernilai dan sangat berharga kan buat diri Anda, termasuk bantal, kasur gitu ya. Bukan hanya sekedar bantal dan kasur. Karena akhirnya ketika Anda tidur, Anda ya tidur aja biasa gitu ya. Karena memang begitu adanya aja biasa gitu kan. Tapi ketika Anda memahami bahwa kasur dan bantal itu sesuatu yang bernilai, pasti Anda menikmati dan Anda menyatu, ada koneksinya yang utuh gitu di situ. Ya, kebayang sih sama teman-teman, kebayang nggak ketika ini terkoneksi dengan berbagai macam. Itulah hidup yang seutuhnya itu seperti itu. Hidup gitu ya. Dan kekhawatiran itu semakin kesini ketika Anda sadar dan terkoneksi, makin tipis banget. Gitu. Kenapa? Anda seolah-olah punya teman banyak. Anda punya teman lemari teman saya, gitu ya. Pintu teman saya, rumah ini teman saya, udara teman saya, kucing teman saya, atau semuanya teman-teman saya gitu kan. Jadi semuanya itu mendukung kehidupan Anda, ya, mendukung kehidupan kita. Kenapa khawatir? Karena Anda merasa sendiri, merasa sendiri dan merasa tidak ada yang nyokong, tidak ada bantuan. Akhirnya Anda khawatir, cemas. Gitu. Tapi ketika kita semuanya merasakan bahwa semuanya tuh sama-sama mendoakan hidup kita, ya. Saya mendoakan alam semesta, mereka juga mendoakan kita, meresponnya, mempertemukan semuanya, dan tidak ada yang sia-sia. Ya, setiap pertemuan dengan siapapun tidak sia-sia. Termasuk orang-orang yang mungkin secara ego Anda tidak sukai. Nggak ada yang sia-sia. Ketika Anda sadar dan benar-benar sadar, itu sesuatu yang sesuatu yang bernilai. Ketika tidak ada mereka, ya, yang tidak disukai, kita tidak akan belajar untuk bersabar. Kita tidak akan belajar untuk ikhlas. Kita tidak akan belajar mengendalikan emosi itu seperti apa. Kita tidak belajar bahwa, rasa sakit hati itu seperti ini ya ketika direndahkan. Seperti ini. Terus akhirnya Anda belajar mengikhlaskannya, dan Anda akhirnya merasakan apa yang namanya sebuah kelapangan. Semuanya tuh pembelajaran. Ya. Jadi yang namanya sedih, yang namanya sakit, nggak usah ditolak. Semuanya maknai, semuanya ada pembelajaran. Karena kalau kita nggak pernah sakit kan, nggak tahu sehat itu seperti apa rasanya, nikmatnya. Jadi nggak bersyukur. Iya, karena sehat aja terus gitu kan. Tapi kalaupun nanti kemudian hari gitu ya, Anda lebih banyak lapang hidupnya, harmonis, lebih sehat, lebih bahagia gitu ya, lebih sejahtera. Karena kita sudah belajar mengenai penderitaan-penderitaan yang tadi itu, yang dianggap penderitaan. Ya, tapi belajar dulu kan. Gitu di situ. Jadi nggak ujuk-ujuk, lapang tuh ngerti saya lapang
dari awal udah tahu saya lapang itu seperti apa. Mana mengerti kalau kita nggak pernah merasakan kesempitan, gitu ya. Tapi ketika Anda mengerti lebih cepat dan mengalaminya dan transformasi lebih cepat, Anda bisa ada tetap di kelapangan itu. Karena cukup belajar. Bukan berarti terus-menerus akhirnya menderita, itu ada, itu enggak. Ya. Jadi pada state yang sudah berkesadaran, yang namanya sukses selalu, bahagia selalu, gitu ya, sehat selalu, itu bisa terjadi. Ya, lapang selalu bisa terjadi. Ya. Karena kenapa? Karena kita sudah terampil, ya, sudah punya kemampuan belajar dari masa-masa yang dulu merasakan penderitaan itu, gitu kan. Gitu. Kalaupun masih ada sedikit-sedikit, oke lah gitu kan. Tapi kita menyadari, nggak usah menolaknya, kita belajar lagi, gitu aja terus. Ya setidaknya kita lebih dominan gitu ya. Kalaupun nggak hilang penderitaan itu, atau malah kalau kita berkesadaran bahwa sudah berkesadaran seperti ini, tidak ada penderitaan, semuanya pembelajaran. Yang terjadi adalah kita terus belajar akhirnya. Ya, dan lebih dominan rasa kelapangan itu akhirnya. Itu Kang Fedi. Kang, waduh banyak nih. Iya ya, jadi banyak. Luar biasa. Iya. Ya mudah-mudahan ini juga pengingat saya. Ya, jadi saya juga sangat berterima kasih sama teman-teman yang masih jadi teman belajar saya tuh, karena saya juga akhirnya jadi belajar lagi kan gitu. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Kang. Oke, sama-sama Kang Badi. Teman-teman yang lain ada? Iya, Ci, mau nanya. Enggak, udah mikrofonnya. Ada kan satu. Oh iya, sok tuh. Apa yang terjadi kalau kita terus denial, Kang? Apa dia terus ngingetin lagi? Iya, sebelum saya jawab, kira-kira apa, Ci? Kalau kita itu, kalau kita denial tuh menolak terus itu kan, apa yang terjadi kira-kira aja dulu? Kejadian lagi sih, Kang. Kejadian tuh hal apa? Hal yang sama. Oke. Jadi gini, makasih Ci. Jadi ketika kita sudah berdamai pun, kejadian-kejadian itu tetap akan ada kok. Misalnya kita menolak sesuatu, sosok atau sebuah kejadian. Ya. Ketika kita berdamai, bukan berarti itu hilang atau dia berubah, enggak. Tapi rasa kita jadi berbeda gitu. Yang tadinya bergejolak jadi menerima, itu aja sih. Bukan berarti hilang gitu. Bisa dipahami nggak? Ya. Misalnya kita nggak suka dengan orang yang nggak taat aturan. Kita suka marah nih ketika misalnya orang yang nggak ngantri misalnya. Ketika kita sudah menerima itu, apakah orang yang nggak ngantri ini hilang di dunia ini gitu ya? Kan enggak ya, tetap ada aja. Tapi kita menerima lebih realistis bahwa hidup memang ada yang orang seperti itu. Atau kalau kita mau bertindak, kita akan lebih terukur. Ya, tidak menjadi emosi yang yang jadi nggak guna gitu ya. Tapi pas tuh tindakannya itu. Atau ini kan masih bahasa Cici kan masih kalau ada yang denial, saya nggak tahu yang denial itu apakah, saya nggak tahu gitu ya. Jadi saya contoh-contohnya yang lain-lain aja gitu ya. Contoh-contoh kecil. Jadi tapi mudah-mudahan bisa dipahami nggak Ci, bahwa segala sesuatunya itu bukan jadi nggak ada dan itu tidak datang lagi, enggak. Bisa datang lagi tetap. Cuma kita akan tetap baik-baik aja. Ya. Seperti itu karena sudah menerima. Gitu, Ci.
Oke. Oke, teman-teman sudah 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 paham atau sudah ya mudah-mudahan paham lah ya, atau mudah-mudahan nggak paham sih supaya nanya. Oke. Emil boleh kan? Oke, boleh Emil. Hari ini tuh sempat kepikiran soal peranan kita, tujuan gitu. Emil sempat kepikiran tadi sore itu, misalkan kita ngerti dengan peran kita sebenarnya yang namanya khawatir dan segala macam, melihat yang ke depan yang sebenarnya di luar. Sebenarnya kalau kita ngerti peran, sebenarnya kita lebih fokus sama apa yang bisa kita kerjakan, sebenarnya gitu ya Kang? Iya, kalaupun nggak tahu perannya nih. Iya. Ya, jadi berarti perannya apa yang bisa dilakukan. Kalau perannya di situ hal yang sederhana, misalnya Anda bisa melakukan cuci piring, ya cuci piring, gitu maksudnya. Oke. Ya, jadi nggak perlu punya peran. Oh, peran saya apa ya di dunia tuh ya? Menyelamatkan dunia gitu ya? Atau nggak perlu sampai ke sana. Oke. Berarti yang simpel-simpelnya aja ya. Simpel yang aja. bisa dilakukan. Oke, jadi keberadaan saat ini, fokus keberadaan saat ini, saya bisa apa nih? Membereskan sesuatu kalau memang nggak punya peran besar. Mencatat sesuatu gitu ya, atau apa gitu ya. Yang itu dulu ya. Jadi atau ada yang teman yang bisa dibantu atau apa gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu, karena peran besar itu akan diketahui ketika kita sudah mulai melakukan peran-peran kecil. Gitu ya. Jadi seperti itu Kak Emil ya. Jadi dari situ dulu. Jadi nggak usah bingung dengan peran saya apa ya gitu kan. Saya jadi apa ya di dunia ini gitu. Nggak perlu sampai ke sana. Jadi kalau perannya itu adalah membantu orang tua dulu gitu kan, ya itu, atau membantu orang lain yang punya visi misi gitu misalnya, ya itu bantu dulu gitu ya, gitu. Jadi sampai akhirnya menjadi pemeran utama misalnya gitu ya, gitu. Atau yang namanya film juga ada peran pembantu misalnya, ya itu perannya, ya sudah, itu juga kan tanpa ada peran pembantu kan tidak ada film, tidak ada terjadi sesuatu yang seru kan gitu. Jadi sekecil apapun perannya itu sangat bernilai gitu ya. Oke. Sip. Makasih Kang. Sama-sama. Oke. Yang tadinya mau jam 21.30 ya di pengumuman kayaknya. Iya, saya kalau nggak sadar ternyata udah lewat juga. Oke, teman-teman semuanya, kita latihan terus ya, latihan untuk masuk ke dalam diri kita dan merasakan keberadaan diri kita mengenai vibrasi sebenarnya ya, vibrasi yang menenangkan banget gitu ya, di situ kembali ke diri sejati, kepada rumah kita ya. Setelah kita sibuk dengan keadaan-keadaan di luar sana, ketika kita bermain di kehidupan dunia ini, jangan lupa ya, ingat untuk kembali. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ya semuanya. Terima kasih Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak Dani. Sama. Sampai hari Minggu. Yeah.